Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, saya akan merefleksikan video dari kelompok 2 yang materinya menentukan sumber-sumber literatur. Nah, menentukan sumber-sumber literatur ini, literatur review berupa ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulisan tentang beberapa sumber atau pustaka. Dapat berupa artikel, buku, jurnal, informasi dari internet, dan lain-lain. Nah, literatur review ini juga sering disebut tinjauan pustaka. Nah, literatur review ini dikatakan sebagai paper survei. Nah, jadi paper survei ini berupa rangkuman. Jadi rangkuman itu ialah ringkasan dari suatu uraian. Rangkuman hanya berisi pokok-pokok dari teks atau pembicaraan. Nah, kegiatan merangkum bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dijalankan dengan mengumpulkan sesuatu hal menjadi satu. Merangkum juga bermakna meringkas. Nah, kegiatan meringkas tulisan ini ataupun pembicaraan menjadi sesuatu yang lebih singkat. Nah, jadi paper survei ini dapat berupa rangkuman, analisis, dan sintesis dari ratusan atau bahkan ribuan paper pada satu topik penelitian. Nah, kita mencari jurnal, artikel, atau informasi dari internet, kita merangkumkan dan menganalisis dari ratusan dan ribuan paper pada saat topik penelitian. Jadi kita merangkumkan isi dari artikel, jurnal yang telah kita baca. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah literatur review. Nah, yang pertama itu ada formulasi permasalahan. Jadi, penulisan memilih topik yang sesuai dengan menarik. Selain itu, permasalahannya yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Jadi kita sebelum mengangkat topik, kita harus sebelum memilih topik yang sesuai atau yang menarik. Jadi kita permasalahan topik yang kita angkat masalahnya harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Jadi kita harus menulisnya dengan lengkap agar lebih terarah. Nah, selanjutnya mencari literatur. Nah, literatur ini yang dicari harus relevan dengan penelitian sehingga membantu kita untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Nah, kita harus mencari literatur yang relevan dengan penelitian sehingga kita dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan topik yang kita angkat. Nah, selanjutnya ada evaluasi data. Jadi evaluasi data ini melihat dari literatur yang ada, apa saja yang menjadi kontribusi tentang topik yang dibahas. Penulis harus mencari dan menemukan sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, kita harus melihat nih literatur yang ada pada yang telah kita lihat dari artikel, jurnal. Kita harus mengevaluasi data ataupun mencari sumber data yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, selanjutnya menganalisis dan menginterpretasikan, mendiskusikan dan meringkas literatur. Sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya pahami dari presentasi kelompok 2 minggu lalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.